Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angel Listiawati dari tingkat 1 semester 1. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh landasan historis warisan budaya Indonesia, yaitu batik. Selamat menyaksikan. Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Batik sebagai warisan budaya Indonesia telah memiliki popularitas tersendiri di mata dunia. Karena populernya, batik telah menjadi identitas bangsa Indonesia, sehingga UNESCO akhirnya mematenkan ini sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Ini ditetapkan pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, yang kemudian menjadi cikal bakal sebagai Hari Batik Nasional. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak Kerajaan Majapahit. Kesenian batik di Indonesia terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa. Setelah akhir periode abad ke-18 atau awal abad ke-19, teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun. Kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara di Afrika Barat seperti Nigeria, Kamerun, dan Mali, serta di Asia seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia. Geveru Uver, peneliti dari Belanda, mengungkapkan bahwa sebenarnya batik dengan pola geringsing sudah dikenal sejak abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Rovere mengatakan bahwa pola tersebut hanya bisa dibentuk dengan canting. Di abad ke-13, detail kain dengan motif yang menyerupai pola batik dikenakan oleh Prajna Paramita Arca Dwi Kebijaksanaan Umat Buddha. Rovere pun menyimpulkan bahwa abad ke-12 sampai abad ke-13 orang Indonesia sudah mengenal teknik membatik. Awal masa keemasan batik dimulai pada abad ke-19. Pada awalnya batik hanya dibuat terbatas dan untuk keluarga kalangan keraton saja. Motif batik yang mereka pakai pun menggambarkan arti, sejarah, dan cerita tertentu. Meskipun ada beberapa motif yang memang mempunyai makna sakral dan tidak bisa dipakai oleh sembarang orang. Namun lambat laun, batik mulai keluar dari keraton. Oleh karena banyak pembesar atau petinggi tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar dari keraton dan diproduksi pula di tempatnya masing-masing. Masyarakat kelas bawah mendapat izin untuk juga ikut memakai batik, hanya saja tetap dengan norma dan pakem-pakem motif tertentu. Motif khusus untuk raja dan abdi dalam tetap tak boleh digunakan rakyat biasa. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I berakhir, atau sekitar tahun 1920. Bahan-bahan pewarna yang dipakai ketika membatik terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia, yang dibuat sendiri antara lain dari pohon mengkudu, soda, dan nilai bahan sodanya dibuat dari soda abu, sedangkan garamnya dibuat dari tanah lumpur. Berbekal hal ini, para pembatik pun akhirnya menciptakan berbagai motif, corak, warna, dan desain yang bisa dipakai masyarakat luas. Hingga saat ini, para pengrajin batik sampai desainer juga masih tetap menciptakan motif-motif batik baru dengan sentuhan modern, yang digabungkan dengan teknik tradisional. Kita sebagai warga Indonesia harus tetap menjaga warisan budaya, memperkenalkan budaya Indonesia, mencintai dan membanggakan budaya Indonesia, dan tidak merendahkan budaya bangsa lain, mempelajari dan mempraktekkan budaya Indonesia pada kehidupan sehari-hari. Cukup sekian video yang bisa saya tayangkan. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan dan menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.